Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, kita akan cari tahu bagaimana kondisi hubungan kamu dengan dia, orang yang menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap ya kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, Sagittarius, ini dia. Ada Four of Swords reverse, kemudian ada Seven of Wands. Oke, yup, oke, baik. Nah, kemudian Eight of Wands, kemudian ada Eight of Swords, kemudian ada energi dari The Chariot, dan berikutnya hadir energi dari Five of Cups. Ya. Untuk sementara waktu ini tuh Mari lihat bisa kalian agaknya ribut-ributnya kah, atau silent treatmentnya kah, itu tuh situasi kacau, katakan gitu ya. Situasi kacau itu tuh nampaknya sudah berhasil kalian lewati ya, kamu dan dia lewati. Jadi ada kemungkinan bahwa untuk sementara waktu ini tuh kamu mau kompromi dengan si pasangannya kamu ini kan, Sagittarius. Kamu mau kompromi dengan dia. Jadi maksudnya buah dari atau hasil dari tindakannya dia menyelingkuhi kamu bukan akan kamu jawab dengan cara melepaskan dia, bukan. Jadi kamu masih mau mempertahankan hubungan ini, gitu loh. Jadi kayak kamu gak mau kalah, malah kamu anggap bahwa ini adalah tantangan yang harus kamu lewati dengan baik ya, yang mendatangkan hasil kemenangan bagi kamu. Gitu. Daripada kamu yang menceraikan dia atau ngebubarin relationship pacaran dengan dia, di sini bisa mendingan hubungannya dia sama laki-laki itu yang dipisahkan, hubungannya dia sama perempuan itu tuh yang dipisahkan gitu ya. Nah, memang untuk sementara waktu ini Mari lihat-lihat bisa aja kamu agaknya menunda dulu tuh genderang perangnya kamu ya, kepada pria itu atau kepada wanita itu. Ini sementara ini tuh kamu lebih memilih kompromi. Pokoknya asalkan dia masih ada dulu lah gitu. Mungkin kamu yang kayak ngeliat-liat dulu waktunya yang tepat ya. Waktunya yang tepat untuk ngejambak itu perempuan misalnya. Ngetonjok itu laki-laki misalnya. Tunggu waktu. Gitu lah. Untuk saat ini tuh ya udah tutup mata dulu, tutup telinga dulu, gitu ya. Mungkin ini tuh juga karena bukannya kamu lemah, bukannya kamu tak berdaya, enggak. Bisa aja kamu lihat, oh ya, walaupun dia selingkuh tapi bagiannya kamu tidak kurang kok. Itu kan, misalnya, walaupun dia punya wanita lain, tapi uang tanggung jawabnya dia kepada rumah tangga dengan kamu masih dia berikan gitu loh. Dia masih kayak nunjukin rasa sayangnya dia sama kamu itu ya. Jadi kamu yang kayak, oh ini kalau dia lagi baik, kamu juga sikapnya baik. Tapi kalau dia lakukan kesalahan, baru di situ mainkan ini perang aja, ribut terus gitu ya. Tapi sekarang kamu lebih memilih anteng dulu. Milih anteng dulu. Bukannya kamu di sini tuh dalam artian akan menerima aja kalau kamu itu tuh diduain. Enggak. Itu tadi kata Mari, tunggu waktu. Kalau ini bertingkah si pasangannya kamu, atau kalau itu laki-laki lain atau perempuan lain itu tuh macem-macem, baru kamu ngambil tindakan keras. Gitu. Ya. Kamu bisa tunggu celah, gitu ya. Kamu tunggu celahnya di sini. Atau mungkin kamu yang kayak mau ini aja, menyerahkan hubungan ini tuh kepada tangan ilahi.
Tuh ya, biarkan Tuhan ini yang turun tangan. Kalau memang ini tidak benar apa yang dia lakukan, Tuhan ajalah yang menginterupsi kehidupannya dia dengan wanita itu atau pria itu. Nah, di situ ya. Jadi kamu itu tuh hanya pakai ancang-ancang kuda-kuda aja untuk beberapa, atau yang memilih untuk relax dulu, surrender gitu ya. Tapi surrendernya di bumi, tapi pakai jalur langit gitu loh. Ya Tuhan gitu ya. Oh. Apalah kamu sebut itu nama Tuhan ya. Tolong gitu ya, bantukan ini keadaan ini gitu kan. Nah di sana. Memang kalau mari lihat pasangannya kamu ini tuh bukan karena dia berselingkuh. Itu tuh artinya bahwa dia sudah tidak ada rasa sama kamu ya. Bukan. Kalau untuk menjawab pertanyaan, mana tahu nih ya ada pertanyaan di benaknya kamu. Ini pasanganku ini masih cinta betulan nggak nih sama aku? Dia ada rasa sayang nggak sih sama aku? Maka jawabannya Mari adalah masih. Dia masih cinta kamu, dia masih sayang kamu. Gitu. Dan anehnya, bisa juga ini dikatakan aneh ya. Anehnya itu tuh terutama saat ini ya, boleh-boleh bisa tuh dia sadari bahwa cintanya dia ke kamu itu tuh bisa makin besar, makin besar. Jadi dalam hubungan perselingkuhannya dia itu boleh-boleh dia agak kurang adil itu. Tapi kurang adilnya bukan ke kamu. Kalau kamu lebih banyak dapet daripada pasangan dia yang lain itu. Misalnya gini ya, ke kamu dapat 3. Nah ke laki-laki lain atau ke perempuan lain itu tuh hanya dia kasih 2. Jadi masih menang kamu di sini kan? Gitu loh. Nampaknya memang dia bisa kontrol ya relationship-nya dia dengan laki-laki lain itu atau dengan wanita lain itu. Dia bisa kontrol supaya tidak berdampak buruk pada relationship-nya kamu dengan dia. Gitu loh. Kalau yang teristimewanya tentu bagian kamu nih. Misalnya ya, lagi dia berjumpa dengan wanita lain itu atau dengan laki-laki lain itu tuh kayak hanya sebatas chatting-chattingan doang, telepon-teleponan saja. Ketemuan secara langsung ya boleh-boleh ya ndak ada, atau direncanakan 1 bulan sekali gitu. Sementara kalau dengan kamu ya setiap hari interaksinya, dia masih bobok sama kamu gitu ya, dia masih jalan sama kamu gitu. Kalau dengan yang di sana ya cuman sekedarnya aja, tapi bukan berarti bahwa yang di sana itu tuh tidak mendapatkan effort dari dia ya, pasti juga dapat effort. Tapi itu tadi kan ingat ya, perbandingannya adalah dengan kamu lebih banyak. Gitu loh. Dia nelfon laki-laki lain itu atau perempuan lain itu dalam 1 hari 5 kali. Kalau sama kamu 10 kali. Nah, gitulah perbandingannya. Dia punya uang 1.700.000 untuk kamu, 300.000 untuk yang di sana. Bisa gitu. Tuh ya. Jadi tidak akan lebih istimewa itu yang di sana kalau dibandingkan dengan kamu. Mungkin itu juga fakta yang membuat kamu jadinya oke, berarti bukan mengganggu banget tuh laki-laki lain itu atau perempuan lain itu. Biarin aja dulu gitu ya. Jadinya kamu punya prinsip biarin aja dulu. Iya, kalau malah ini tuh dia makin sayang ini sama kamu. Dia makin cinta ini sama kamu. Gitu loh. Dan sampai sejauh ini ya karena kamu juga kelihatan anteng ya. Jadi dia pun jadi enak ngejalanin dua-dua relationship ini. Gitu. Karena kamu nggak cari perkara, yang di sana juga ndak berisik ya. Jadi untuk sampai sejauh ini tuh sangat memuaskan bagi si pasangannya kamu, kondisi dunia percintaannya dia sangat memuaskan. Gitu loh. Karena ini orang bukan mau mencari pengganti kamu, tapi mau menambahin pasangan. Ini mari lihat. Berarti di matanya dia. Jadi gini, perselingkuhannya dia ini tuh tidak ada urusannya dengan rasa kecewanya dia sama kamu. Bukan.
Karena ya dalam sepanjang relationship-nya kalian sampai hingga saat ini, pasti seseorang ini tuh akan ngasih kamu poin-poin plus ini. Itu loh, dianya aja yang kesengsem, ya, dianya aja yang kayak nggak bisa handle diri. Tapi ingat juga nih, kalau melihat boleh-boleh pertemuannya dia dengan laki-laki lain itu, dengan wanita lain itu tuh ada urusannya sama karma. Ada karma jodohnya dia memang dengan itu orang. Itu loh. Jadi bisa-bisa memang pasangannya kamu ini, kamu percaya atau nggak percaya takdir ya, bisa-bisa memang takdirnya dia punya pasangan lebih dari satu. Seperti itu. Memang udah begitu suratannya dia. Begitu pula suratannya kamu. Suratannya kamu adalah bersama dengan seseorang yang menjadikan kamu raja, ratu, tapi dia punya selir, dia punya dayang-dayang gitu loh. Nah, di situ. Tapi kita lihat aja ya, sampai sejauh mana mainnya dia sama perempuan itu atau sama laki-laki itu. Sebab kalau dilihat-lihat, terutama bagi kalian yang sudah menikah ya, kamu dengan pasanganmu yang menyelingkuhi kamu ini tuh sudah menikah. Mari lihat, kalau kamu tidak ngotot, kalau kamu tidak maksa, tidak akan ada perceraian antara kalian. Kamu dengan suamimu ini, kamu dengan istrimu ini. Kecuali ya kalau kamu mengambil hak freedom to choose-nya kamu. Ya, kamu pakai hak free will-nya kamu. Enggak, aku enggak mau kayak gini. Gugat dia cerai. Nah, itu baru terjadi. Tapi kalau kamu digugat cerai sama pasangannya kamu ini, atau kamu ditinggalkan sama pasangannya kamu ini, mari lihat, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau kamu yang meninggalkan dia, bisa. Tapi kalau dia ninggalin kamu, no. Tidak mungkin. Gitu. Ya. Tapi mungkin agak rentan kalau di kondisi pacaran. Namanya masih pacaran, Keng. Apalagi kalau kamu banyak tingkah gitu ya, maksudnya banyak tingkah untuk ngeprotek dirinya kamu, membela dirinya kamu, harga dirimu gitu, ya. Kamu kayak nyari perkara terus sama dia, ya boleh-boleh lah ya. Toh dia juga punya pikiran, masih pacaran juga kok sama kamu gitu. Tapi kalau kamu masih anteng, diem, tenang. Kalau mari bilang, kalau kamu masih bisa anteng, tenang gitu ya, kalem aja mainnya kamu, tidak mungkin kamu ditinggalkan. Gitu. Kalau seseorang itu ya dalam urusan pacaran ya. Kalau seseorang itu tuh mari lihat, kayaknya ini tuh memang memilih bertahan ini. Agaknya dia tuh pasangan yang lain tahu-tahu diri juga ini, mari nampak ya. Tahu-tahu diri. Jadi dia tuh ngerti lah bahwa dia hanya orang ketiga. Dan mari lihat, dia juga macam tidak berdaya ini. Dia tahu bahwa energinya dia tidak akan berdaya bisa memisahkan ini pasangannya kamu dengan kamu. Gitu, diam-diam dia tahu itu. Dan jangan-jangan memang dia tidak punya rencana ya memisahkan kamu dengan pasanganmu ini. Dia kayaknya tidak berencana untuk memaksakan pasanganmu ini tuh harus memilih dia satu-satunya sebagai pasangan. Kalaupun dia memaksa, bisa itu tuh ditolak itu sama si pasangan kamu. Udah, kamu gak usah campurin urusan aku sama istriku. Urusannya aku sama pacarku yang itu, gak usah kamu campuri. Bisa tegas ini orang. Mari nampak. Gak usah campuri. Gitu ya. Udahlah, itu gak urusannya kamu, Beb. Biarkan itu ceritanya aku dengan istriku, dengan suamiku, dengan pacarku yang itu, gitu loh. Jadi ya dia tidak terdominasi, dia tidak didominasi oleh laki-laki lain, oleh perempuan lain itu, tidak, gitu ya. Jadi dia bisa kayak bikin batasan, kamu tidak, memang dia itu berdiri di tengah, kamu tidak akan bisa kamu tidak akan dia izinkan memang lewat ya, masuk kamu mencampuri urusan dia dengan laki-laki lain itu atau dengan wanita lain itu. Begitu juga sebaliknya, laki-laki lain itu atau perempuan lain itu tuh juga tidak akan bisa nih mencampuri
hidupnya dia dengan kamu gitu loh. Dia benar-benar kayak bikin tembok tinggi-tinggi antara kalian bertiga gitu. Dia bisa mengakses kamu, dia bisa mengakses pasangan yang lain, tapi pasangan yang lain nggak boleh mengakses kamu. Kamu juga tidak diizinkan mengakses pasangan yang lain. Dia akan kondisikan begitu keadaannya, ya, biar bisa sejalan, karena maunya dia sejalan. Dan ini nanti mau itu kayak dia ngecocokin kamu nih sama pasangan yang lain. Ini tentu kalau kalian sudah menikah ya. Kalau kamu dengan pasanganmu ini tuh sudah menikah ya, Sagittarius, mau itu dia bikin kalian berdua rukun. Dia bikin kalian berdua ini tuh seiring berjalannya waktu ya, kalian berdua ini tuh dibuat jadi sahabat gitu loh. Setidaknya ketemu itu tuh nggak pakai acara cakar-cakaran gitu loh. Bisa itu. Ada nanti percobaan-percobaannya dia. Karena orang lain itu tuh ya kalau dalam rumah tangga, yang jika kamu dengan dia sudah berurusan rumah tangga, yang lain itu tuh pun bisa itu dia jadikan istri kedua. Kamu istri pertama, itu istri kedua. Gitu. Ya, jadi ada kehidupannya dia dengan kamu dan ada kehidupannya dia dengan yang di sana, dan seiring berjalannya waktu ada nanti tuh keinginannya dia ini tuh harus kompak kalian. Gitu ya. Jadi jangan saling sikut-sikutan. Dia pun tidak mumet ngadepin dua wanita dalam hidupnya. Itu loh. Kalau kamu laki-laki Sagittarius ya, dan dia ini pasangannya kamu perempuan, bisa-bisa dia nggak akan menceritakan tentang laki-laki lain itu ke kamu, dan kamu tidak akan dia ceritakan kepada laki-laki lain itu. Biar tenang-tenang aja ini relationship-nya gitu. Dan memang mari lihat kamu secara hasil pemikirannya kamu kan, ya udah seperti kata Mari tadi, ya udahlah diantengin aja dulu gitu kan, diantengin aja dulu sepanjang kamu masih haknya kamu masih bisa kamu dapat, kamu nggak akan heboh gitu. Tapi kalau haknya kamu berkurang, walaupun itu tuh kayak berkurang seujung kuku pun, baru kamu bisa menggila gitu ya, bisa ini. Karena namanya orang Sagittarius kalian kan, Sagittarius kalau ditantang gua libas kan gitu. Senggol bacok gitu loh. Untuk sementara waktu ini, oh ya, dia masih sayang kok, dia masih peduli. Ke anak-anak juga dia masih tunjukin bahwa dia adalah bapak yang baik, ibu yang benar gitu ya, untuk ke anak-anak gitu. Jadi adalah poin-poin yang membuat egonya kamu tuh masih tenang. Kalau egonya kamu udah berubah jadi raksasa, terekam pasti kan. Telan bulat-bulat ini manusia kan gitu ya. Tapi egonya kamu itu tuh masih bisa dia buat untuk anteng dulu gitu ya, untuk anteng dulu. Nah itulah, memang sih masih terusik kamu kan, kamu masih terusik karena tidak akan gampang juga kamu menerima kondisi keadaan seperti ini, tidak gampang. Itulah, baik kamu laki-laki, baik kamu perempuan, tapi tidak akan gampang. Tapi kamu masih kayak lebih memilih untuk tenang gitu ya. Kamu sugesti dirimu, tenang dulu, damaikan dulu hati ini. Jadi kayak inner work kamu ya. Kamu sedang bekerja, lebih cenderungnya itu tuh ke dalam dirinya kamu. Ketimbang bekerja gimana ini memutuskan dia sama itu orang. Gitu. Inner self-nya kamu dulu yang mari nampak kamu benar-benahin. Seperti itu. Ya kan? Dan juga bisa nih, omongannya kamu masih didengar soalnya sama pasanganmu ini. Jangan-jangan kamu ada persyaratan. Ya. Kamu nggak boleh bobok sama dia. Kamu nggak boleh ngasih dia ini, ngasih dia itu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan dia iya. Gitu kan? Gitu. Jadi masih ada lah pengobat hatinya kamu dari si pasangannya kamu. Makanya masih chill bawaannya kamu. Goyang-goyang sebentar gitu ya, geram-geram sebentar, tapi habis dari situ udahlah, tenanglah gitu. Ya. Tiba-tibanya keluar tanduk iblisnya kamu gitu ya.
nanti kamu bisa masukin lagi nih tanduk iblisnya. Maksudnya tanduk iblis itu bukan kamu gimana-gimana ya, bukan kamu jahat ya maksudnya Mari, enggak, tapi kan tanduk iblis kan artinya tuh kan wah gitu ya, mau menghancurkan, mau merusak, mau bikin kekacauan gitu ya, tersulut api yang melalap habis, walaupun itu hal-hal baik ataupun hal-hal buruk kan gitu. Nah tapi kamu bisa tenangin itu kamu. Jadi ya sampai sejauh ini tuh Mari lihat masih kondusif ya kisahnya kamu dengan pasanganmu ini, gitulah. Oke, baik Sagittarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, ada Sagittarius, ada energi dari Cancer, berikut energi dari Gemini, berikut ada energi dari Scorpio, hadir Pisces, energi dari Taurus di situ, dan energi dari Leo hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.